Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Abriani, mahasiswa dari Palembang. Mendengar tadi emak-emak yang menangis, saya jadi ingat dengan orang tua saya yang sekarang harga karet itu sangat murah. Itu mungkin terdengar sangat egois karena saya menginginkan harga karet itu naik, tapi saya ingin menanyakan, kenapa harga karet dari semenjak saya SMA sampai sekarang saya kuliah itu tidak pernah ada kenaikan? Dan yang selanjutnya itu adalah apakah benar permasalahan ekonomi saat ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Papua? Terima kasih. Oke, akan dijawab oleh Bung Rocky sekaligus menutup diskusi kita pada sore hari ini. Ya. Tapi kalau Bung Rocky mau ada pertanyaan lagi, boleh. Oke, saya kira Subuh. ini saya juga tahan mendalang sampai besok pagi. Tapi saya masih ada acara juga Jakarta dengan forum yang semacam ini. Jadi saya mesti pindah-pindah tempat itu. Tapi secara umum saya kira gumpalan energi hari ini lebih dari cukup untuk menghasilkan perubahan. Bila kita sama-sama jadi provokator pergantian kekuasaan. Sah jadi provokator. Karena kita memprovokasi akal pikiran, kita nggak memprovokasi kemarahan sentimen orang. Demikian halnya soal tadi, ya itu urusan harga komoditas segala macam. Kalau harga komoditas jatuh, nggak ada tuh rapat di istana. Kalau harga komoditas naik, mau berebut rapat di istana tuh, buat cari rente ekonomi itu. Jadi kehidupan kita sebetulnya dikendalikan oleh mereka yang hanya sekedar ingin cari rente ekonomi semua. Semua komoditas strategis kita dimaksudkan untuk diambil 2%, 3% untuk kepentingan politik. Jadi itu yang terjadi. Tetapi pemerintah selalu mengatakan, kan kami udah mampu menumbuhkan ekonomi 5,1 atau 5%. Bagus nggak 5%? Ya pasti bagus. Kalau sebelumnya 4%. Nah sebelumnya 6, sekian persen dibandingkan dengan 5 ya buruk lah. Jadi seluruh statistik itu dipamerkan tapi tanpa dasar baseline pengujian akal sehat. Kayak itu asal ngomong kan. Itu soalnya. Jadi taruh di depan kita seluruh statistik dan agregatnya 1. Ekonomi cuma tumbuh 5,0%, janjinya 7%. Ditagihkan pada janji pun udah nggak bisa. Apalagi ditagihkan dengan prestasi sebelumnya. Jadi kalau disebut 5% itu nggak ada kabinet pun ekonomi pasti tumbuh 5%. Ya, karena emak-emak yang bangun pagi pergi belanja ke pasar itu udah menumbuhkan ekonomi 3%. Tanpa ada intervensi pemerintah, emak-emak dengan sendirinya pergi ke pasar tawar-menawar belanja. Emak-emak naik ojek pergi ke pasar tambah 2% pertumbuhan ekonomi. Ojek itu bukan dihasilkan oleh pemerintah, bukan lapangan kerja yang dibuat pemerintah. Ojek itu adalah inisiatif dari masyarakat untuk menghasilkan lapangan kerja alternatif karena dia nggak punya lapangan kerja formal. Jadi apa policy injust pemerintah terhadap 5%? Nggak ada. Negara-negara biasa tuh tumbuh 5%, kalau nggak ada gejolak apa-apa biasa. Kabinet nggak usah sidang, pasti tumbuh 5%. Jadi negeri ini bertumbuh 5% bukan karena kebijakan kabinet, tapi karena aktivitas konsumsi ekonomi oleh emak-emak dan tukang ojek. Udah, simple. Lihat soal itu tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya senang ada di sini. Tentu kita masih akan bertemu lagi, tetapi saya ingatkan bahwa kadangkala kita masuk di dalam, seringkali juga ada semacam kecemasan, gelisah, bisa enggak kita memenangkan pertarungan ini? Harus bisa. Pepatah mengatakan, the darkest hour is that before the dawn. Saat yang paling gelap adalah sebelum fajar. Sekarang fajar sedang menyingsing. Dan kita pastikan bahwa
fajar yang terbit hari ini besok pagi tidak akan tenggelam sampai 17 April 2019. Terima kasih. Iya. Tadi sudah 2 pertanyaan ditambah 2 pertanyaan, jadi saya pikir dan juga sudah ditutup oleh Bung Rocky. Dan ini merupakan sebuah forum yang menurut saya satu-satunya baru kali ini mungkin ya, forum yang dalam keadaan hujan deras, angin badai tapi tetap bertahan. Karena no Rocky. Siapa yang mau foto sama Rocky Gerung? Ya, Oke, Mbak Hanum, sebelumnya. Mbak Hanum, Oke. kita sudah koordinasi, Mas bentar. Panik, belum panik, selesai. ada yang panik, Kita belum selesai. ada yang panik, mau diganti. Belum Panik, selesai. panik, ada yang panik, Halo, halo. ada yang panik, mau diganti. Panik, Masih ada panik, doa, ada yang teman-teman panik, semua, ada yang panik, teman-teman. mau Tolong diganti. duduk tenang, tolong duduk tenang. Ibu dan Bapak sekalian, sambil kita menenangkan diri untuk persiapan foto, doa akan dipimpin oleh Bapak kita Haji Muhammad Sukri Fadoli. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bini sepuh dan para ulama, khususan kepada Bapak Haji Amin Rais dan juga Bapak CMM Rocky Gerung. CMM itu kata orang Muhammadiyah, calon mu'alaf yang bernama Muhammad. Amin. Allahumma amin. Takbir. Atau sebelum doa, calon mantu Muhammadiyah, CMM juga. Hadirin sekalian yang saya hormati, mohon hikmat sejenak. Kita akan berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bermohon ke hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita sekalian diberikan bimbingan petunjuk dan kekuatan untuk merubah kehidupan bangsa yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Rabbi auzi'ni an azkura ni'matallati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ya Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada saat ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, bersyukur atas karunia dan nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Ghafur, Zat yang maha memberikan ampunan kepada manusia, berikanlah ampunan kepada kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Sebab kami menyadari ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, sungguh kami tidak akan mampu menahan dahsyatnya api neraka. Allahumma ij'al khairan ummatan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahumma ya Allah ya Qayyum, Zat yang maha memberikan kekuatan kepada manusia, anugerahkanlah kepada kami kekuatan sebagai manusia yang terbaik, yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap segala kemungkaran, kezaliman yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Ya Allah, karena kami menyadari masih banyak para pemimpin dan pejabat negara ini yang telah berani meninggalkan petunjuk-Mu serta berani mengkhianati amanah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Mereka lebih mengutamakan segala kepentingan pribadi, kelompok dan juga partai mereka daripada kepentingan rakyat dan bangsanya sendiri. Allahumma ya Allah ya Rabbi Karim, segala jabatan dan kekuasaan
yang telah diberikan kepada mereka telah dipergunakan dengan penuh keangkuhan, penuh kezaliman, dihiasi dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan merampok hak-hak kerakyatan tanpa perasaan malu. Jabatan dan kekuasaan hukum telah ditegakkan dengan cara tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kekuasaan hukum yang seharusnya ditegakkan demi keadilan, tetapi justru dipergunakan untuk alat kekuasaan. Para tokoh agama dan masyarakat yang bersikap kritis kepada pemerintah kemudian dihadapi dan dihabisi dengan kekuatan hukum. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang melakukan korupsi dan kolusi, tetapi karena mereka sebagai pendukung kekuasaan, maka mereka menjadi kebal hukum. Mereka begitu tega-teganya menjadikan agama, negara, dan bangsa ini sebagai penghamba dan budak kekuatan asing dengan menggadaikan aset dan bangsa kepada mereka itu semuanya. Kebijakan hutang negara yang semakin besar akan menjadi beban berat bagi rakyat yang pada ujungnya akan menghancurkan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berani membangun akal sehat melawan berbagai macam kezaliman yang terjadi dalam kehidupan negara dan bangsa ini. Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan wa sufaha. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yaqafuha fina wa la yarfahuna. Allahumma ya Allah, Zat yang maha qadir, Zat yang menentukan kehidupan manusia ini, aku berlindung ya Allah atas segala kekuasaan-Mu dari lahirnya para pemimpin-pemimpin yang bersifat kekanak-kanaan dan para pemimpin yang sangat bodoh, tidak berakal sehat, tidak jujur, bahkan mereka itu suka pembohong. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kepada kami para pemimpin yang tidak taat kepada-Mu ya Allah, dan para pemimpin yang tidak mencintai kepada rakyatnya. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepada kami sosok pemimpin bangsa yang baru, yang amanah kepada Allah dan rakyatnya. Amin. Yang mereka itu mau berkorban untuk rakyatnya. Amin. Bukan para pemimpin yang justru mengorbankan kepentingan rakyatnya. Amin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tuzi'u man tasa wa tudhillu man tasa biyatikal khair inna ala kulli shay'in qadir. Qul ja'al haqqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Telah datang yang batil dan insya Allah telah datang yang hak. Insya Allah yang batil dengan kekuasaan rezim penguasa ini akan hancur atas dasar ridha Allah Subhanahu wa taala. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!